Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan nama Elrisa Esther Evelyn Raja Guguk dengan NIM F1E1 21216 dari R001 akan menjelaskan tentang learning journal yang telah saya ringkas dari materi oleh Ibu Miranti Yudhistira dengan judul 10th Meeting Management Project dalam Sistem Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama, Learning Objectives tentang Sistem Development Life Cycle yang merupakan siklus kerja dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan hasil berkualitas tinggi dan memastikan keberhasilan implementasi sistem dalam pemenuhan tujuan strategis. Lalu, yang kedua adalah pengertian dari SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. SDLC juga menjadi kerangka kerja yang berisi langkah-langkah dalam proses pengembangan secara perangkat lunak. Tujuan SDLC adalah memastikan keberhasilan implementasi sistem untuk mencapai tujuan strategis dan fungsi utama SDLC termasuk komunikasi tim, monitoring, dan dokumentasi, menghasilkan sistem berkualitas tinggi serta pembagian peran antar tim yang terlibat. Kelebihan dan kekurangan SDLC yaitu menyediakan panduan tahapan pengembangan sistem yang terstruktur, dan kekurangannya adalah hasil akhir tergantung pada kualitas analisis awal. Berikutnya adalah 6 tahapan SDLC menurut Dennis pada tahun 2005. Yang pertama adalah planning, yaitu mengapa sistem harus dibangun. Yang kedua analisis, yaitu siapa, apa, kapan, dan di mana sistem tersebut akan digunakan. Yang ketiga adalah desain, yaitu bagaimana sistem akan bekerja. Dan yang keempat adalah implementasi, yaitu konstruksi dan penyampaian sistem kepada pengguna. Berikut adalah keuntungan dan kelemahan dari SDLC, yaitu mudah untuk kontrol dan dokumentasi formal, dan kelemahannya adalah dokumentasi membutuhkan waktu dan biaya serta bisa berubah seiring waktu. Berikutnya adalah fase-fase dari SDLC. Yang pertama analisis, yaitu memahami kebutuhan bisnis. Yang kedua adalah desain, yaitu membuat konsep solusi berbasis komputer. Berikutnya adalah implementasi, yaitu konstruksi, pengujian, dan instalasi. Selanjutnya adalah perencanaan, yaitu mengatur proyek secara keseluruhan. Berikutnya yang terakhir adalah support atau pemeliharaan dan dukungan pengguna. Selanjutnya ada metodologi dalam SDLC. Metodologi adalah pendekatan formal dalam mengimplementasikan SDLC seperti waterfall method, yaitu tahapan berurutan dan terstruktur. Yang kedua adalah parallel development atau memecah proyek menjadi subproyek. Dan yang terakhir adalah RAD atau Rapid Application Development, yaitu menggunakan prototype dalam pengembangan. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan waterfall method. Kelebihannya mudah dipahami dan manajemen kontrol yang baik, dan kekurangannya adalah semua kebutuhan harus diketahui di awal dan pengguna tidak bisa melihat sistem sebelum selesai. Berikutnya adalah parallel development, yaitu menyelesaikan masalah penundaan dengan membagi proyek menjadi subproyek yang dapat dikerjakan secara paralel. Yang berikutnya adalah RAD atau Rapid Application Development, yaitu membagi sistem jadi beberapa versi dengan tahapan analisis, desain, dan implementasi yang berulang. Keuntungannya adalah sistem cepat tersedia untuk pengguna, dan kekurangannya adalah sistem awal tidak lengkap dan kebutuhan bisa berkembang seiring waktu. Berikutnya adalah prototyping dalam RAD, yaitu menggunakan prototype untuk membantu pengguna memahami sistem yang sedang dibangun. Yang kedua, pengguna dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki prototype hingga sistem sesuai. Berikutnya adalah Agile Development, yaitu fokus pada pengembangan yang iteratif dan sederhana dengan metode seperti Extreme Programming atau XP dan Scrum. Berikutnya adalah Extreme Programming atau XP, yaitu mementingkan komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, dan keberanian. XP berfokus pada cerita pengguna, pengembangan program kecil, dan umpan balik berulang. Dan berikutnya adalah memilih metodologi yang tepat,
kriteria dalam memilih metodologi, termasuk kejelasan persyaratan pengguna, kefamiliaran dengan teknologi, kompleksitas sistem, keandalan dan jadwal proyek. Baiklah, hanya itulah penjelasan dari ringkasan materi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.